adik juga siap untuk mengikuti Jambore KS PAN yang ke-8 ini. Jadi nanti saya mohon di dalam pelaksanaan kita semua tertib ya, tertib mengikuti tata tertib sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi dan kegiatan Jambore KS PAN ini betul-betul bermanfaat bagi kita semua di dalam penanggulangan, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan bisa berjalan lancar sampai di akhir acara. Ya. Selanjutnya, ini Kak Adi nanti, Pak Adi yang akan menyampaikan secara rinci ya, dari awal apa saja yang sudah kita lakukan. Mungkin kita evaluasi Pak Adi. Eh, Nah, acara hari ini mungkin pembukaan, mungkin tadi sudah saya sampaikan. Kemudian memperkenalkan susunan panitia Jambore KS PAN, kemudian kegiatannya Jambore KS PAN itu apa saja, kemudian kriterianya dalam mengikuti lomba-lomba, termasuk persyaratan dan tata tertib seperti yang tadi saya sampaikan, kita semua mematuhi, ya menyepakati. Pertama menyepakati tata tertib itu, lanjut dan kita harus kita patuhi dan kita laksanakan. Kemudian kita mengingatkan kembali yel-yel dan Mars KS PAN, ya karena ini kita lama ya, lama kegiatan-kegiatan KS PAN ini sedikit vakum, jadi kita ingatkan lagi karena yel-yel dan Mas KS PAN ini akan kita lakukan nanti di saat pembukaan, ya. Dan pembukaan Jambore KS PAN kita sudah mohon kepada Bapak Ketua Pelaksana KPA, dalam hal ini Bapak Wakil Wali Kota, untuk beliau berkenan hadir, membuka, dan memberikan sambutan dalam pembukaan Jambore KS PAN nanti. Nggih. Lanjut, waktu saya serahkan ke Pak Adi untuk eh, memasukin di acara kedua dan seterusnya. Kami persilakan Pak Adi. Nggih.
Selamat pagi, Ibu. Mohon izin bertanya, apakah Pak Adi sudah mulai berbicara atau memang belum ya? Karena suaranya tidak terdengar. Open scene aja. Mungkin nggak usah pakai. Oh iya. Sudah terdengar suaranya Pak Adi, Bu? Suara Bu, Belum, Bu. suara Ibu Kalau Tri suara saya terdengar. terdengar, suara Pak Adi Oh, yang gini. Ini suara Pak Adi yang tidak. yang nggak terdengar. Ya, nggih. Saya lanjutkan Bapak Ibu nggih. Untuk ke berikutnya sudah sampai di SMP 3K. Untuk yang dokumentasi ada dari Pak Sudiame, beliau dari SMP 12 juga. Dan ya kurang lebih itu aja untuk susunan panitia. Untuk lebih em, mengenal saja seperti itu. Oke. Berikutnya lanjut ke yang berikutnya adalah oke, oke, terima kasih. Berikutnya terkait kegiatan Bapak Ibu ya. Di kegiatan Jamborenya kita sedikit bahas mungkin tentang rundown serta jadwal, tapi tidak begitu mendetail sih sebenarnya kita cuman membahasnya saja tidak begitu apa namanya untuk sesi pertanyaan atau tanya jawab di sesi terakhir Bapak Ibu ya. Kalau untuk lomba nanti pas sesi lomba atau pas sesi pembacaan teknisnya silakan mungkin perwakilan bisa mengajukan pertanyaan seperti itu. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah terdengar ya karena saya pakai dua layar ya jadi saya bisa lihat tampilan layarnya juga di laptop kedua. Untuk jadwal kegiatan Jambore KSPAN Kota Denpasar itu akan mulai di Kamis 4 Juli tahun 2024 dan ini juga akan diwanti-wanti oleh panitia serta seluruh pihak yang apa namanya yang melaksanakan kegiatan bahwa anak-anak harus berada di titik pemberangkatan atau di lapangan Lumintang itu jam 7 pagi. Mohon di note atau dicatat Bapak Ibu pendamping serta adik-adik. Jam 7 pagi udah berangkat, Bu. Ya, jam 7 pagi eh, ya jam 7 pagi udah berangkat dari lapangan jadi setengah 7 eh, diusahakan harus bisa sampai di lapangan Lumintang gitu. Oke, jam 7 sudah berangkat. Jam 7 sudah siang ya Pak Bu ya sudah terang. Berikutnya tiba di perkemahan nanti silakan. Yang ini Kemudian ke jam setelah sampai akan ada registrasi oleh peserta dari nanti dari KPA-nya. Kemudian untuk persiapan upacara pembukaan, kemudian upacara pembukaan itu mulai sekitar jam 11.45 atau jam 11.30 tergantung nanti dari harusnya sih nggak terjadi atau nggak mungkin hal-hal lain mungkin macet atau seperti apa mungkin sekitar jam itu mulai pembukaannya. Kemudian setelah pembukaan ada makan siang. Kemudian berikutnya setelah makan siang akan diisi dengan eh, penjelasan tata tertib peserta peserta jamborenya. Kemudian berikutnya setelah penjelasan tata tertib itu akan diisi dengan oleh Dr. Roko Negara terkait ceramah kesehatan reproduksi remaja. Kemudian akan berikutnya diisi oleh dari Forum Guru Pembina KSPAN, KSPAN terkait pengenalan serta sejarah KSPAN juga seperti apa. Kemudian berikutnya langsung ke memasuki perlombaan adik-adik, terutama yang untuk yang yel-yel serta yang jingle untuk yang tingkat SMA dan SMK-nya.
Jadi nanti mohon diingat bahwa hari pertama di sore hari itu akan langsung ada kegiatan perlombaan. Kemudian akan dijeda dengan kegiatan MCK dan sembahyang, kemudian dilanjutkan dengan makan malam, kemudian dilanjutkan dengan perlombaan yang belum selesai tadi. Apabila kalau umpamanya nanti sudah selesai di eh, kalau sudah selesai di sesi awal mungkin eh, di berikutnya eh, lebih sedikit di malam harinya. Jadi mungkin akan diisi oleh kegiatan lainnya yang insidental yang dilaksanakan oleh si acara seperti itu. Ketua pelaksana KPA gitu. Untuk hari kedua pagi di jam 5 sampai jam 6 itu ada kegiatan MCK dan sembahyang, kemudian ada makan pagi, lanjut di jam setengah 7 sampai jam 10 itu jejak ASPAN untuk semua kontingen baik jejak SMP maupun SMA SMK. Ya, untuk teknis jejaknya nanti akan disampaikan. Secara umum aja nanti untuk detailnya akan dijelaskan sebelum kegiatan jejak KSPAN pada tanggal 5 Juli itu akan dimulai. Kemudian lanjut ke jam 10 itu di snack paginya. Kemudian setelah snack pagi lanjut kegiatan lomba pantomim untuk SMP serta muspus untuk yang atau musikalisasi puisi untuk yang SMA SMK. Kemudian siangnya di jam 12.30 sampai jam 1.30 itu makan siang. Lanjut di berikutnya ada lomba TikTok untuk SMP, TikTok edukasi maksudnya, dan lomba vlog edukasi untuk SMA SMK. Kemudian snack sore, kemudian di sore harinya di jam 3 itu lanjut ke lomba outbound untuk semua tingkatan kontingen. Kemudian sorenya MCK, makan malam, dan dilanjutkan dengan api unggun serta kegiatan spontanitas biasanya. Ya, kemudian terakhir istirahat. Untuk di hari ketiga tidak sampai siang sih biasanya. Jadi pagi mulai dengan MCK dan sembayangan, kemudian makan pagi. Berikutnya ada kegiatan kampanye atau edukasi HIV/AIDS dari semua kontingen ke masyarakat sekitar di wilayah Desa Pancasari. Itu nanti dikoordinatori oleh tim dari si acara serta didampingi oleh pendamping sekolah masing-masing. Kemudian lanjut untuk snack paginya, serta berikutnya adalah persiapan kembali ke Denpasar, bersih-bersih tempat, kemudian lanjut ke pengumuman juara. Pengumuman juara biasanya di lapangan biasanya. Lanjut nanti di setelah makan siang ada di upacara penutupan, terus juga disambungkan dengan kegiatan penyerahan piala biasanya. Gitu. Untuk rundown-nya mungkin ada pertanyaan. Saya buka mungkin satu atau dua penanya dari pendamping atau adik-adiknya. Eh, Mohon izin ada bertanya. pertanyaan? Mohon izin bertanya, boleh? Selamat pagi. Nggih, selamat Selamat pagi, pagi. Pak. Oke. Izin bertanya, untuk peralatan yang terkait dengan apa namanya lomba, berarti kan masing-masing kontingen ya untuk ini ya. Iya, Bapak. Oke. Nah, Ini langsung ke perlengkapan atau tidak ini Pak Adi? perlengkapan Pribadi? pribadikah atau Ya lombanya? pribadi, apakah dibahas di Ya, sini? ya. Akan Boleh akan ya dibahas bertanya di setelah sini ini. ya? Ya, akan Ya. dibahas setelah ini, Bapak. Oke. Mm-mm. Di sini langsung ya, mohon izin ya. Kalau dicolok suaranya. Bisa. Ya, terkait dengan kayak misalkan itu di perlengkapan kalau nggak salah ada pembawa apa namanya kasur lipat nih Pak nggih. Nggih. Kalau misal apakah tidak bisa disimpulkan masing-masing peserta membawa boleh nggak ini membawa apa namanya matras gitu loh Pak untuk tidur masing-masing gimana? Boleh nggak? Biar simpel soalnya anak-anak kan bawanya kan gede itu kalau kasur lipat gitu loh. Iya, Pak. Bisa nggih? Iya, sebenarnya kasur lipat itu karena eh, tidak semua peserta akan kemungkinan dapat di tenda yang memang sudah tersedia. Jadi ada sebagian yang di aula, karena aula kan di lantainya dingin, Bapak seperti cuaca sekarang, apalagi di Oke. sana.
Jadi peruntukannya itu kasur lipat. Sebenarnya ada kasur lipat yang nggak begitu besar sebenarnya. Jadi yang jangan lumayan terlalu besar gitu. Jadi tujuannya memang untuk mengantisipasi agar anak tidak terlalu kedinginan di sana. Seperti itu sih. Beberapa anak-anak juga ada yang menjapri atau nanya pribadi, apakah bisa diganti dengan sleeping bag seperti itu. Iya. Ya, sleeping bag kan tergantung kembali ada yang kualitasnya bagus, ada yang biasa saja. Jadi agar tidak terlalu dingin terutama di lantainya itu. Jadi kalau bisa sebisanya bawa kasur lipat seperti itu, Pak. Tapi kalau misal bawa apa tadi matras yang buat ini nggak apa-apa juga ya, Pak Adi ya. Matras ya. Ya, karena Matras mereka yang kan seperti apa nih itu, Pak? eh, biasanya untuk yoga itu loh Ya, Pak. beberapa Ada ya yang matras ya, ya. agak-agak tebel itu kan lumayan itu sponnya juga lumayan hangat itu. Ya, boleh sih Bapak, Yang penting kan boleh. bawa selimut kan untuk pelindung badan gitu Ya, Pak. ya, ya. Headgear. Nanti, yang terkait yang memang perlu ditekankan ke bawah apa namanya alat pribadi nanti di sesi ada berikutnya nanti Oke, Bapak. oke. Oke, Nggih, siap, siap, siap. nggih. Oke, makasih Pak Adi. Nggih. Ada pertanyaan mungkin lain terkait rundown atau jadwal dari pendamping atau peserta yang lain? Izin bertanya, Nggih, Bu. Silakan dari sekolah mana, Bu? SMP Negeri 6 Denpasar, Nggih. apakah nanti disediakan waktu ini Pak untuk sholatnya anak-anak? Untuk Ya. sholat. Nggih, Bu, izin jawab untuk sesi apa namanya disediakan nanti, Bu, untuk sholat untuk anak-anak. Oh, nggak ada, nggih. Pak, Nggih. dan satu lagi, Pak, untuk kegiatan spontanitas ini, apakah setiap sekolah ini diwajibkan untuk menampilkan spontanitas atau bagaimana, Pak? Nggih, Bu. Beberapa juga anak-anak ada yang bertanya, karena ini kan spontanitas. Kadang yang ada yang langsung mau maju, ada yang mungkin ditunjuk seperti itu, tergantung nanti teknis dari si acara. Alangkah baiknya sih semua menyiapkan, nanti siapa tahu nanti ditunjuk, agar nanti anak-anak tidak begitu kelabakan ketika sesi spontanitas atau api unggunnya nanti. Terima kasih. Oh, nggih. Terima kasih, Pak. Nggih. Nggih, karena sudah ada pertanyaan, nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya di sesi berikutnya bisa di, eh, ditanyakan kembali Bapak Ibu. Saya lanjut ke sesi berikutnya, itu terkait ini yang paling krusial, kriteria lomba. Ya, saya mulai kriteria lomba itu dari tingkat SMP. Jadi mohon untuk peserta serta pendamping dari tingkat SMP untuk menyimak dengan seksama. Ya. Bapak Ibu pendamping serta peserta untuk share screen-nya apakah bisa terlihat? Bisa, Bapak. Nggih. Untuk yang tingkat SMP, saya mulai dari lomba pantomim ya. Eh, Mohon maaf kemarin di kriteria lomba ada sedikit eh, salah ketik dan salah gini. Untuk tema tidak harus dipilih keduanya, pilih salah satu saja. Temanya bisa HIV/AIDS, bisa narkoba. Tetapi ada yang menghubungi kemarin sudah ada yang kadung membuat konsep dua tema yang dikaitkan gitu ya nggak apa-apa begitu. Jadi kalau harus sudah kadung. Tapi kalau umpamanya memang belum, cukup pilih salah satu aja HIV/AIDS atau narkoba. Berikutnya untuk durasi itu maksimal 5 menit. Jadi untuk dari akan dihitung ketika musiknya mulai atau sudah mulai gerak gitu. Jadi di samping tim juri juga ada timekeeper atau timernya yang akan menghitung durasi 5 menit ini. Berikutnya adalah peserta merupakan ya kontingen jamur yang bersangkutan maksimal 6 orang. Jadi kalau ada sekolah yang kemarin saya beri kesempatan untuk menambah peserta, jadi mohon maaf hanya bisa 6 orang saja untuk yang ikut. Kalau maunya kurang, ya nggak.
nggak apa-apa karena ini kan maksimal Bapak Ibu. Jadi kalau umpamanya cuman nanti yang pantomim cuman 3 atau 4 atau berapa itu masih bisa diterima karena ini kan maksimal. Kemudian untuk pakaian bebas rapi, sopan dan sederhana. Ada tambahan bisa menyesuaikan sesuai dengan tema yang dibawakan. Kalau umpamanya ada yang perlu sedikit properti, pakaian, mungkin ada yang berperan sebagai eh, A, sebagai karakter A itu dipersilahkan. Eh, mohon izin, ya. Lanjut ke yang berikutnya itu musik pengiring. Jadi ada yang bertanya apakah harus ada musik pengiring? Ya, umumnya pantomim harus ada musik pengiring sih Bapak Ibu karena itu kan yang nanti berbicara menceritakan tentang koreonya mereka, isi kontennya mereka, informasinya itu kan dari alat musik pengiring. Jadi silakan dipersiapkan, bisa formatnya apapun, bisa MP. Mohon izin suara saya masih terdengar Pak Ibu? Masih Pak Adi, masih. Masih, iya ini mungkin, Masih, Pak. ya, ya terima kasih. Lanjut di yang berikutnya, peserta bisa menggunakan properti tambahan seandainya diperlukan, tetapi tetap menjaga kebersihan lingkungan Jambore. Kalau untuk pantomim sih biasanya di aula, jadi umpamanya nanti ada yang bawa konpetika atau apa mungkin yang mungkin nanti membuat lingkungan menjadi agak kotor nanti setelah kegiatan nanti harus dibersihkan seperti itu. Ke yang berikutnya terkait penilaian itu ada performance, kemudian ketepatan waktu karena ini kan ada waktunya. Jadi mungkin kalau melebihi nanti kesepakatan juri berapa dikurangi poinnya. Kemudian keserasian gerak yang sesuai dengan temanya. Kemudian termasuk juga di dalamnya isi pesan. Karena ini kan membawakan tema HIV AIDS serta narkoba harus isi pesan atau mungkin ajakan seperti apa nanti silakan dikondisikan untuk pantomimnya. Kemudian kreativitas. Jadi kreativitas itu mungkin menyangkut eh, apa ya mungkin ya kesesuaian dari pergerakan, mungkin gerakan-gerakan baru begitu. Jadi itu nanti bisa diberikan mulai dari sekarang. Kemudian untuk rentan nilai atau range nilai masing-masing indikator itu adalah 50 sampai dengan 90 dengan interval nilai 5. Jadi nanti di total keempat apa namanya indikatornya segitulah nilai total untuk nilai kontingen yang ikut lomba eh, pantomim seperti itu. Saya lanjut Bapak Ibu ya ke lomba yang berikutnya, yaitu lomba TikTok edukasi untuk KSPAN di tingkat SMP. Pesertanya sama, yaitu merupakan tim KSPAN sekolah yang bersangkutan yang terdaftar di Jambore. Kemudian peserta tidak diperbolehkan menggunakan talent tim KSPAN yang berasal dari luar, ya. Kemudian masing-masing peserta menggunakan pakaian identitas Jambore, KSPAN atau sekolah. Tetapi kalau mempunyai ingin pakai pakaian bawa properti atau mulai apa itu masih diperbolehkan asalkan masih dalam akidah kesopanan seperti itu. Kemudian untuk tema TikTok edukasinya yaitu HIV/AIDS, narkoba dan case pro. Ya, silakan pilih salah satu. Kenapa jangan pilih semuanya? Karena ada durasinya ya adik-adik ya ada sama pendamping. Jadi kalau semuanya diambil itu pasti tidak akan nutup waktunya. Kemudian video tidak memuat unsur Sarah. Kemudian pengambilan gambar. Nah, ini mohon diperhatikan. Pengambilan gambar menggunakan kamera handphone dan diambil saat kegiatan Jambore berlangsung. Gitu. Untuk mengkonsep, untuk trial, untuk pelatihan silakan di sekolah, silakan mulai dari sekarang bisa. Tetapi untuk pengambilan gambar dan segala macamnya akan dilaksanakan pada kegiatan Jambore berlangsung. Berikutnya pengambilan video tidak diperkenankan menggunakan kamera profesional atau SLR atau DSLR atau mirrorless. Ya, jadi kalau mau nanti ada yang pakai kamera profesional atau mirrorless, jurinya akan tahu. Ya, karena kami juga akan nanti keliling ketika adik-adik pengambilan gambar atau taking video, gitu. Ya, berikutnya yang kedelapan, video memuat materi edukasi terkait tema yang sudah dipilih. Jadi apa tema yang dipilih, isinya harus sesuai, nggak boleh berbeda. Untuk tim maksimal terdiri dari 6 orang, ya maksimalnya. Kalau umpamanya talentnya cuma 4 yang muncul di video atau 5 itu masih diperbolehkan. Kemudian durasi waktu ini silakan dicatat sebaik-baiknya itu maksimal 3 menit.
Ya. Kemudian peserta diperbolehkan melakukan proses editing atau melakukan edit di video menggunakan aplikasi editing di smartphone. Jadi ngeditnya juga di HP. Jadi di HP silahkan banyak aplikasi editing, contohnya CapCut atau apa itu boleh. Nggak harus dieditnya di TikToknya langsung. Kenapa? Karena itu menyangkut kualitas editingnya kalian nanti. Gitu. Jadi silahkan dipikirkan mulai dari sekarang. Berikutnya ini terkait penyetoran karya sebenarnya. Hasil video karya diupload di Instagram KSPAN sekolah masing-masing. Jadi kalau punya ada sekolah yang belum punya Instagram KSPAN, mohon dengan sangat dibuat mulai dari sekarang. Ya. Berikutnya Instagramnya tidak boleh di private. Ya, harus di public. Ya. Adapun caption atau isian yang harus ditulis di videonya, yang pertama adalah judul video dan tema video, kemudian uraian singkat isi atau tentang video tersebut, kemudian memuat hashtag Jember KSPAN 2024, Lomba TikTok Edukasi, KSPAN Denpasar, Stop HIV/AIDS, Stop Narkoba, dan Stop Stigma Diskriminasi. Dan yang berikutnya, kenapa Instagram KSPAN-nya tidak boleh di private? Karena itu menyangkut yang nomor 13. Adalah wajib berkolaborasi atau invite kolaborator sehingga video kalian muncul di halaman Instagram KPA Kota Denpasar. Gitu. Bapak Ibu pembina dan Ibu pendamping dan adik-adik ya. Untuk teknis seperti apa, kalau mungkin ada yang belum tahu caranya invite kolaborator atau apa, nanti akan saya share di grup Jambore atau nanti di halaman chat saya akan bagikan tutorialnya. Berikutnya link video dikirimkan ke si lomba atau juri pada saat penilaian lomba. Berikutnya yang ke-15 kriteria perlombaan atau penilaian ada 4, kreativitas dan inovasi. Nah, berikutnya adalah kualitas video dan audio. Ya, mohon ini diingat adik-adik, Ibu pembina. Kualitas video dan audio sangat menentukan uh, bagus atau tidaknya video kalian seperti itu ya. Kemudian informasi atau konten materi yang dimuat apakah sudah sesuai atau sudah benar isi materinya atau konten materinya. Yang berikutnya terkait public speaking yaitu artikulasi dan intonasi pada waktu kalian menyampaikan informasi. Tentang nilainya juga sama, kurang lebih hampir sama, itu 60 sampai dengan 90 dengan interval nilai 5. Yang berikutnya itu adalah lomba yel-yel. Karena ini lombanya offline ya langsung, jadi peserta diharapkan hadir minimal 5 menit sebelum pelaksanaan lomba. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan registrasi ulang ke panitia sekaligus mengambil nomor undian. Masing-masing peserta menggunakan pakaian identitas sekolah atau KSPAN sekolah, tema yel-yel, HIV/AIDS, atau narkoba. Pilih salah satunya. Kemudian yel-yel tidak mengandung unsur SARA. Lomba yel-yel wajib diikuti seluruh anggota tim KSPAN terkecuali ada anggota yang sakit. Ya. Berikutnya durasi waktu maksimal 4 menit untuk yel-yel. Waktu dihitung saat peserta mulai gerakan atau suara pertama. Berikutnya bila durasi yel-yel melebihi 4 menit, juri berhak menghentikan penampilan peserta lomba. Ya, jadi kalau umpamanya juri menghendaki sudah lewat umpamanya 4 menit berapa detik, umpamanya juri memerintahkan kalian untuk berhenti, kalian harus berhenti. Kalau umpamanya tidak, ya silakan selesaikan seperti itu. Kriteria penilaian ada kekompakan tim, kemudian performance, artikulasi, dan intonasi. Yang perlu digarisbawahi itu adalah orisinalitas. Tim juri mungkin banyak punya background atau mungkin riwayat yang pernah menilai lomba yel-yel. Jadi beliau sudah tahu kalau kalian menggunakan yel-yel yang mungkin mirip, sama, atau dimodifikasi. Jadi itu akan menentukan nilai orisinalitas kalian yel-yelnya gitu. Berarti yang dari sananya berarti ya. Berarti dari dianya berarti. Ya. Bapak Ibu yang mungkin belum bisa kedengaran suaranya saya agar tidak terlalu
terlewatkan, mungkin bisa keluar habis itu join kembali. Mohon untuk langsung join audio ya. Jadi nanti agar langsung bisa terdengar suara saya ketika menjelaskan kriteria lombanya. Bisa nggak? Kenapa dia nggak join with itu tadi? Nggak diklik itu. Dan nggak ada model tulisannya lagi kemana? Nggak ada siapa. Pak Adi, mohon izin, Nggih. apakah sudah bisa masuk sesi tanya jawab atau belum? Nggih, Bu. Silakan untuk cerita jawab. Ya, izin Pak, saya izin tanya berkait dengan lomba yel-yel Dari sekolah Napi, Bu? SMP 2 Denpasar, Pak. Oh ya, Bu Resmiadi. Nggih, silakan, Bu. Ya, berkaitan dengan lomba yel-yel, apakah diperkenankan untuk membawa properti atau mungkin pakaian yang seperti pakaian penghias, tapi tetap berseragam, tapi memang seperti misalnya memakai kamban dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan boleh membawa properti, sebatas mana properti yang diizinkan membawa pada saat lomba yel-yel, Pak? Apakah termasuk alat musik? Demikian, Pak. Terima kasih. Nggih. Ada pertanyaan yang lain? Nanti akan kami jawab, Bu. Saya buka sesi tanya jawab untuk dua penanya. Ada pertanyaan lain dari sekolah atau pembina atau pendamping yang lain? Izin bertanya, Pak. Nggih, Bu Wika. Nggih. Izin mohon menyampaikan nama serta asal sekolahnya, Bu. Nggih, saya Cahya dari SMP Negeri 6 Denpasar. Izin bertanya terkait untuk lomba TikToknya ini, untuk pengambilan gambar dan lain sebagainya itu apakah nanti diberikan waktu pengambilan gambar, editing dan lain sebagainya? Nggih, Bu. Nggih. Sudah kami catat pertanyaannya. Nggih. Ya. Nggih, terima kasih. Penanya. Kak Adi boleh bertanya, izin. Nggih, silakan, Bu. Sebutkan Nggih, nama sama asal sekolahnya. Nggih, saya Wika Nadia dari SMP Wisata Sanur. Saya Nggih. izin bertanya untuk masalah lomba pantomim karena kan ini tumben SMP ya Kak Adi ya. Nggih, Kebetulan betul. saya juga kurang terlalu paham untuk pantomim. Jadi di Nggih. sana kan di catatan informasinya kan ada kita boleh mengisi musik gitu kan ya. Nah, yang saya tanyakan itu Ya. berarti dalam lomba pantomim itu tidak seperti lomba-lomba drama seperti biasanya yang ada narasinya, seperti itu tidak ada ya Kak Dia. Hanya ingin menegaskan saja. Ya. Terus hanya musik saja berarti yang boleh ada di lomba pantomim, tidak ada suara-suara atau itu dah maksudnya kayak Ya. cerita itu nggak ada Kak Dia. Nggih, Bu Wika, nanti akan saya jawab. Nggih. Ya, terima kasih Kak Di. Nggih, karena sudah 3 penanya ya Bapak Ibu ya, takutnya nanti lupa, termasuk juga panitianya. Saya akan menjawab untuk pertanyaan pertama dari mana ya tadi ya? SMP gini ya. SMP 6 kalau nggak salah ya. P2, Pak. Terkait berapa, Bu? Resmiadi, P2, Pak. SMP 2, Bu Resmi ya. Ya. Ya, untuk lomba yel-yelnya ya. Kalau untuk di kriteria lomba sih karena tidak ada mencantumkan, kalau ada lomba yel-yel pernah saya ikut lomba yel-yel yang di PMI karena ada kreativitas pakaian itu, jadi itu dinilai karena di apa namanya di konten penilaian kita tidak ada menilai tentang properti, pakaian pesertanya, meskipun meskipun nanti menggunakan pakaian yang sebagaimanapun, nilai yel-yelnya dengan apa namanya performance-nya pokoknya ada 2 tim yang sama nih. Temanya sama, performanya sama, yang satu pakai pakaian yang luar biasa, yang satu enggak. Itu nilainya akan sama. Jadi menurut sebaiknya sih memang disesuaikan dengan kriteria, jadi gunakan pakaian yang memang sederhana aja gitu, agar tidak nanti tidak membebani juga nanti untuk anak-anak, sekolah ataupun pembina seperti itu. Itu untuk yang yel-yel. Kemudian kalau untuk yel-yel, karena namanya juga yel-yel, jadi tidak ada alat musik maupun alat baik itu akustik, MP3, -1 atau apapun. Jadi memang murni dari gerakan dan suara anak-anak. Itu. Baik,
Terima kasih, Pak. Ya, nggih, terima kasih Bu Resmi. Ya, dari Bu Wika kalau nggak salah yang dari Wisata Sanur ya. Untuk ininya, untuk pantomim, sebenarnya bukan hanya musik saja, termasuk juga nanti ada intro atau narasi atau prolog namanya. Jadi mereka mau ngapain sih? Karena mereka kan pantomim nggak boleh ngomong untuk anak-anaknya. Jadi yang memang suara yang muncul memperkenalkan mereka dari mana, temanya apa, materi informasinya itu murni dari musik serta suara yang nanti akan diputar oleh anak-anak itu. Makanya nanti perlu dipersiapkan. Jadi nanti anak-anak perlu mempersiapkan audio editing istilahnya, ya audio editing untuk pantomimnya. Jadi nanti itu yang harus dipersiapkan dengan matang, termasuk juga gerakannya. Gitu. Bagaimana Bu Wika dari Wisata Sanur? Halo Bu Wika. Sudah Kak Adi. Oh sudah, nggih, nggih. Terima kasih. Yang ketiga dari pengambilan video ya SMP Negeri 6 ya, ya. Kalau dilihat dari rundown itu akan di pengambilan dan pengeditan akan diberikan waktu khusus. Jadi nanti termasuk juga nanti panitia bukan mengecek sih nanti, tapi ya keliling-keliling lah untuk melihat aktivitas pengambilan video. Jadi nanti sebelum pengambilan video di hari pertama, silakan cari spot-spot yang memang proper atau sesuai, tidak ribut, tidak noise begitu agar nanti akan mempengaruhi kualitas video dari TikTok dari adik-adik ya. Seperti itu mungkin Ibu dari SMP Negeri 6. Apakah bisa cukup jelas? Pak Adi, izin Oke. bertanya. Dari mana, Bu? Dari SMP Negeri 5 Denpasar. Oh, di SMP Negeri 5. Bagaimana pertanyaannya? Ah, untuk pengumpulan video dubbing untuk lomba pantomime itu kemana ya? Ya, tadi langsung jawab ya. Untuk Ya. pengumpulan audio atau dubbingnya, waktu sebelum mulai kegiatan. Nanti Oh iya. pas waktu pengambilan nomor urut juga, registrasi itu, langsung juga disetorkan ke apa namanya, ke panitia atau ke bagian yang sebagai lomba si acaranya nanti. Seperti itu. Iya. Makasih. Ya, untuk itu juga dipersiapkan baik itu flash disk atau alat transfer data apapun yang bisa mempercepat. Karena kalau punya ngirim audio via WA itu agak memperlambat waktu adik-adik. Jadi siapkan mungkin satu flash disk yang bisa mempercepat transfer data audionya kalian nanti untuk yang SMP yang pantomim. Berikutnya ada pertanyaan lagi mungkin dari pembina atau pendamping serta peserta untuk lomba SMP-nya. Halo Kadi, Oke, ya izin Kak dari SMP 1 Denpasar, izin nanya Kak, mungkin tadi sempat kelewat ya. Kalau oke. dalam proses pengambilan video lomba TikToknya tadi, kalau kamera profesional itu kan tidak diizinkan Kak ya. Tapi misalkan kita menggunakan mic untuk penunjang suara gitu, apakah diizinkan nih Kak Adi? Ya, terima kasih Komang dari SMP Negeri 1. Diperbolehkan. Silakan menggunakan alat bantu. Kalau umpamanya nggak punya clip on, silakan bantu dengan dua HP, yang satu ngambil suara, yang satu ngambil video bisa. Silakan diatur karena ada penilaian kualitas audio serta video. Jadi itu jadi kuncinya sih di sana gitu. Jadi kalau umpamanya ya ini sharing aja sih juga. Kalau umpamanya ngambil langsung gambar dan audio dari satu HP itu hasilnya akan kurang baik. Jadi silakan dengan sedikit spill ini mudah-mudahan semua kualitas audio dan videonya itu proper atau bagus ya. Terlepas dari nanti editingnya kalian seperti apa atau nanti kontennya seperti apa gitu. Apakah bisa diterima? Oke. Oke, makasih banyak Kak Adi. Oke, sama-sama.
Baik, karena tidak ada penanya lagi, jadi akan dilanjutkan untuk yang ke tingkat SMA serta SMK. Permisi Bapak, untuk suaranya memang tidak terdengar ya? Suaranya terdengar Pak Ibu? Oh iya. Ya, Kak Adi mulai aja dari ulangi aja untuk yang ini ya, untuk jinglenya. Apa perlu diulangi, Bapak Ibu? Ulangi dari nomor 4 mungkin kayaknya ya. Untuk yang tema jinglenya, itu silakan pilih salah satu. Tidak harus keduanya. Kenapa? Karena ada durasi. Jadi silakan pilih HIV/AIDS atau narkobanya. Kemudian jingle tidak mengandung unsur sara. Instrumen musik, nah ini mohon diperhatikan menggunakan alat musik akustik, bukan elektronik atau minus one. Kemudian lomba jingle harus diikuti seluruh anggota KSPAN tingkat SMA SMA terkecuali bila ada anggota yang sedang sakit. Kemudian durasi waktu maksimal 5 menit. eh, Kalau kurang itu boleh. Kemudian waktu dihitung pada saat peserta mulai gerakan atau suara pertama. Jadi nanti dari timekeeper atau timernya sudah akan dimulai ketika sudah ada suara atau gerakan pertama dari tim lomba jinglenya. Bila durasi lomba jingle melebihi 5 menit, juri berhak untuk menghentikan penampilan peserta. Kriteria penilaian ada berapa, yaitu yang pertama kreativitas dan inovasi, berikutnya adalah performance, berikutnya adalah artikulasi dan intonasi, serta orisinalitas karya. Yang perlu saya bawahi yang pertama itu yang banyak juga bertanya via di grup peserta atau di DM juga ke saya, yaitu terkait orisinalitas karya. Kalau umpamanya ada dua jingle, yang satu murni dia membuat jingle baru, mengaransemennya baru, dibandingkan dengan dia menggunakan lagu yang sudah ada, diganti kata-katanya, itu sudah pasti nilainya akan berbeda. Gitu. Jadi pertanyaan apakah boleh mengaransemen dengan lagu yang sudah ada? Itu sebenarnya boleh, tetapi nilainya akan berbeda dengan yang kalian membuat jingle baru yang belum, eh, maksudnya tidak ngambil musik yang sudah ada seperti itu. Ya. Kemudian rentang nilai itu 60 sampai dengan 90 dengan interval nilai 5. Jadi total nilai adalah penjumlahan dari 4 kriteria penilaian yang sudah Kakak sebutkan tadi. Berikutnya lomba musikalisasi puisi.
itu temanya uh, bisa pilih salah satu yaitu HIV/AIDS atau narkoba. Kemudian durasinya ya ini silakan tentukan 3 sampai 5 menit. Jadi minimal nanti untuk yang muspusnya durasinya range-nya itu 3 sampai 5 menit karena kalau punya di bawah 3 menit itu terlalu singkat biasanya untuk musikalisasi puisi. Kemudian peserta adalah dari peserta jamur yang bersangkutan yaitu 6 orang maksimal. Kemudian alat musik pengiring itu halus yang non elektronik atau akustik, tidak menggunakan minus one. Pakaian bebas rapi, sopan dan sederhana. Kalau penilaian, kemudian yang berikutnya penilaian ada originalitas, performance, ketepatan waktu, kemudian keserasian musik dan vokal serta kreativitas. Sama seperti yang jingle tadi karena eh, tema dari lombanya itu tentang musik dan lagu. Originalitas itu jadi eh, eh, kunci krusial atau apa namanya aspek penilaian krusial gitu. Jadi mohon itu untuk diperhatikan. Pertanyaannya juga sama seperti yang jingle. Apakah boleh mengambil yang musik atau gini yang sudah ada? Bisa sebenarnya, tapi besaran nilainya itu yang akan berbeda. Kemudian tentang nilai itu 50 sampai dengan 90 dengan interval nilai 5 untuk setiap indikator. Berikut lomba vlog. Sebenarnya lomba vlog edukasi ya namanya, lomba vlog edukasi KSPAN. Peserta merupakan tim KSPAN sekolah yang terdaftar. Berikutnya, peserta tidak diperkenakan menggunakan talent ya sama seperti lomba TikTok edukasi tadi yang berasal dari luar tim. Kemudian masing-masing peserta menggunakan pakaian lintas jambore, KSPAN atau sekolah. Tema vlog edukasi itu pilih salah satu, HIV/AIDS, narkoba, dan case pro. Ya. Kemudian video tidak mengandung unsur sara. Kemudian pengambilan gambar menggunakan kamera handphone dan diambil pada saat kegiatan berlangsung. Kemudian pengambilan video tidak diperkenankan menggunakan kamera profesional, SLR atau DSLR, atau mirrorless. Berikutnya, video menggunakan materi edukasi, memuat materi edukasi terkait tema yang sudah dipilih. Kemudian masing-masing tim maksimal terdiri dari 6 orang. Jadi kalau umpamanya nggak 6 orang juga bisa sebenarnya, bisa 3, bisa 4 atau 5, itu tidak masalah. Kemudian durasi waktu videonya maksimal 4 menit. Jadi silakan kalian buat konsep video yang durasinya tidak lebih dari 4 menit. Kemudian peserta diperbolehkan melakukan proses editing menggunakan aplikasi editing. Nah ini untuk yang SMA SMK terkecuali ya bisa menggunakan video editing di PC atau laptop atau smartphone ya. Jadi kalau umpamanya kalian video yang diambil ingin kalian edit di kalau PC sih susah sih bawanya karena kejambar. Mungkin bawa laptop itu bisa silakan atau mungkin yang mau edit di smartphone juga bisa. Berikutnya ke nomor 12 hasil karya juga diupload di Instagram sekolah masing-masing. Jadi ini mohon saya ingatkan kembali apabila ada sekolah yang belum punya media sosial Instagram, silakan dibuat mulai dari sekarang. Kemudian untuk komponen uploadnya itu ada judul video serta tema video, kemudian uraian singkat tentang video tersebut, menceritakan tentang apa namanya resumenya atau mungkin eh, konteksnya itu. Kemudian memuat hashtag Jamure KSPAN 2024, lomba vlog edukasi, KSPAN Denpasar, Stop HIV/AIDS, Stop Narkoba, dan Stop Stigma Diskriminasi. Berikutnya, wajib berkolaborasi atau invite kolaborator dengan Instagram KPA Kota Denpasar. Jadi nanti tujuannya adalah agar videonya kalian muncul di Instagram KPA, serta nanti tujuannya adalah untuk videonya untuk dinotis lah untuk dari OPD atau pihak yang lain bahwa sedang kegiatan Jambore nih gitu. Jadi kalau kalian videonya kalian banyak muncul, kegiatan Jambore banyak muncul, jadi ya lumayan viral lah nanti untuk kegiatannya begitu. Tujuannya sebenarnya itu. Dan juga videonya kalian bisa dilihat oleh sekolah-sekolah lain yang memang mungkin berkesempatan hadir atau mungkin belum bisa ikut untuk kegiatan Jambore sebenarnya. Yang berikutnya link video dikirimkan ke si lomba Jambore pada saat penilaian lomba berlangsung. Berikutnya kriterianya ada 4 sebenarnya. Yang berikutnya adalah kreativitas dan inovasi. Ini menyangkut angle pengambilan video kalian, sinematografinya kalian seperti apa itu silakan diinovasikan uh, sebaik-baiknya. Nah ini kualitas video dan audio juga menyangkut di TikToknya juga. Mohon dengan sangat untuk kualitas video dan audionya diperhatikan. Kemudian informasi serta konten materi.
beberapa ada yang bertanya, vlog kenapa ada materi Kak? Jadi silakan kalian gunakan 4 menit itu. Mau kalian buat konsep setengah vlog kegiatan setengah edukasi boleh, atau full materi edukasi boleh. Karena kan durasinya cuma 4 menit, ya, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait public speaking kalian atau kemampuan kalian berbicara di depan kameranya terkait artikulasi dan intonasi kalian, gitu. Untuk rentang nilai 60 sampai dengan 90 dengan interval nilai 5. Ya, itu untuk lomba yang di akan yang sudah saya bacakan. Untuk yang lomba yang terkait eh, outbound serta jejak nanti di sesi berikutnya sekalian akan saya eh, bacakan. Oke, di kolom chat ada pertanyaan ya. Izin bertanya, Pak Adi. Oke, Bapak, Oke, saya silakan. dari SMK Parista Harapan, Oke. Cahyo. Eh, untuk video, pembuatan video dan sebagainya itu vlog ya, sorry. Oke, Itu Bapak. landscape atau portrait? Oh ya, oke. Itu ketinggalan sih. Ya, Untuk vlognya landscape, Bapak. baik, baik. Iya, Oke, nggih. Terima kasih Pak Adi. oke. Ya. Selamat pagi, Kak Adi. Oke, Bu. Saya Dera dari SMA Asar 1 Denpasar. Ingin bertanya terkait lomba jingle. Di Oke. situ kan diberitahu bahwa kriterianya tidak boleh menggunakan alat musik, maksudnya menggunakan musik elektrik. Tapi kalau misalnya menggunakan alat musik akustik seperti gitar, apa bisa nanti disambungkan ke sound? Maksudnya mungkin akustik elektrik ya, Bu ya? Iya, akustik elektrik. Atau mungkin dikasih mic nggak apa-apa, Bu ya? Coba Pak Adi, kalau misal ini pakai mic atau tidak, karena itu di dalam ruangan atau di luar ruangan, tadi belum dikomunikasikan. Oh begitu. Oke, soalnya kebetulan biar suaranya juga nggak kependam sama suara anak-anak, jadi kalau bisa, biar kita bisa persiapkan perlengkapannya gitu. Ya, izin jawab, Dik, yang dari SMA Saraswati 1. Ya, Ya, kalau umpamanya itu akustik, tapi bisa dimasukkan suaranya ke audio atau ke speaker nanti, dari panitia sudah akan menyiapkan perangkatnya yang bisa mungkin nyambungkan ke gini. Jadi itu masih diperbolehkan. Itu bisa. Yang oke. penting alat musik. Oke, Bagaimana? mau bertanya satu lagi, untuk lomba jingle itu apa boleh kita pakai aksesoris tambahan seperti bando gitu atau kipas gitu, apa bisa? Ya, Dik. Sebenarnya kalau dari gini penilaian tidak akan dinilai sebenarnya. Tetapi kalau punya itu akan membuat kalian lebih performanya lebih mantap, kalian merasa lebih percaya diri, itu nggak masalah sih. Yang penting propertinya kalian itu tidak membebankan kalian nanti, begitu. Nanti takutnya kalian menyiapkan properti, tetapi persiapan yang wajib kalian nanti malah kelupaan itu sih. Jadi itu masih diperbolehkan. Dan itu, Oke, terima kasih ya, Kak Adi. nggih. Selamat pagi. Ibu, mohon diperkenalkan nama dan sekolahnya dulu. Halo, selamat pagi. Saya Epi dari SMA Harapan. Saya bertanya terkait untuk lomba jingle dan lomba muspus. Kebetulan anak saya 5 orang yang akan ikut itu tidak ada yang bisa main musik, anak KS PAN-nya. Dan sedangkan di sini kan wajib diikuti oleh seluruh anggota tim KS PAN. Nah, terkait dengan itu, apakah kalau misalnya tidak bisa main musik diperbolehkan ikut atau boleh tidak ikut? Begitu. Itu yang pertama. Selanjutnya, oh ini di luar dari teknis lomba, mungkin untuk bus tadi kayak kelewatan tadi. Untuk bus pembagian kelompoknya bagaimana, nggih Pak? Terima kasih.
Nggih, Mohon maaf, izin Pak Adi, suaranya tidak terdengar atau memang sedang tidak bicara? nggih Bu, mohon izin saya masih diskusi dengan gininya. Jadi ya, Oh, nggih, baik. baik Ibu, Epi dari SMA Harapan ya. Sebenarnya membaca kembali di kriteria lombanya untuk alat musik, instrumen musik menggunakan ya, tidak tulisannya itu tidak wajib menggunakan sebenarnya, tapi sebenarnya kalau umpamanya yang ideal lomba jingle ya pakai alat musik. Tetapi kalau umpamanya itu menjadi penghalang karena tidak ada yang bisa menggunakan alat musik, silakan ikut saja, tampil saja, meskipun tidak menggunakan alat musik ya tidak apa-apa sebenarnya. Ya, cuman nanti dari penilaian pasti akan berbeda dengan tim lain yang menggunakan alat musik seperti itu, meskipun dari suaranya bagus, dari apa namanya aransemen, apa namanya dari lagunya yang dibawakan dan serta isinya juga bagus, tapi ya tentu saja berbeda dengan tim yang menggunakan alat musik, nilainya begitu. Ya. Kemudian untuk yang bisnya, nanti setelah sesi ini berakhir, kami panitia akan membagi dan akan kami share di grup Jamboree untuk pembagian bisnya, seperti itu. Lagi. Nggih. Bagaimana Eh, Bu Epi, suaranya? Eh, apakah bisa diterima? Oh, nggih, baik. Terima kasih. Oh sudah ya. Nggih. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum kedengaran suaranya, karena di sini beberapa panitia juga ada yang join via Zoom, ya, dari selamat pagi, laporan Kak. terakhir sudah terdengar. Nggih, Bu, mohon sebentar. Jadi mungkin kalau ada yang belum suaranya kedengaran, silakan rejoin ulang atau join ulang. Iya. Silakan Selamat join ke pagi, audio. Pak. Ya, nggih silakan Selamat perkenalkan ke diri. Ya, saya perwakilan dari SMA Dwi Pasar. Izin bertanya Nggih. tentang lomba vlognya. Kapan bisa take video untuk lomba vlognya ya? Terus, apakah boleh dibuat vlognya itu ngambil video itu dari hari pertama, sama deadline-nya kapan pengumpulannya? Oh iya. Ya, Dik. Mungkin kelewatan tadi ya waktu pembacaan rundown-nya ya. Jadi nanti sebenarnya sudah dibuatkan waktu khusus di rundown kegiatan itu terkait pengambilan video serta editing untuk lomba vlognya. Tetapi kalau maunya kalian pengen buat konsep video yang ngambil video dari awal, mungkin pas waktu kalian Iya. datang, pembukaan, mau kalian ambil videonya itu boleh. Tetapi itu lagi yang Kak Adi ingin sampaikan, itu nanti akan berpengaruh ke durasi video kalian. Kalau punya semua video kalian ambil, otomatis nanti konten videonya kalian atau informasi kalian nanti juga sedikit di belakang. Jadi nilainya ya mungkin di konten atau di informasinya yang kurang gitu. Jadi silakan dibijaksanai untuk uh, pengambilan videonya karena lomba vlognya kan durasinya tidak panjang, tidak sampai 10 menit. Jadi silakan kalian atur seperti itu. Oh ya, terima kasih, Kak. Ya, terima kasih sama-sama. Halo Kak, Swastiastu, mau Kak izin Adi. tanya. Nggih, silakan yang dari SMA Negeri 3, silakan perkenalkan diri deh. Baik, Kak Adi, izin perkenalkan saya perwakilan dari SMA Negeri 3 Denpasar. Saya ingin menanyakan beberapa poin nih Kak Adi. Jadi dari jingle dulu deh ya. Nggih. Ya, dari jingle itu kan eh, di kriteria penilaian tidak disebutkan ada gerakan pendukung untuk jingle. Jadi apakah jika kami menambahkan gerakan saat jingle tersebut akan masuk ke rentang ke kriteria penilaian ataukah tidak? Itu pertama. Ya.
Lalu selanjutnya untuk jingle juga, apabila jingle kami mempunyai jingle original buatan kami sendiri, tapi pernah diperlombakan, Nika akan masuk ke plagiarisme atau masih tetap orisinal maksudnya. Nika mantan untuk jingle dulu Kak Adi, Ya, mohon jawabannya. ya. Izin menjawab ya, Dik, ya, untuk yang dari SMA 3. Yang pertama, untuk yang digerakkan sebenarnya menyangkut di performance-nya kalian, sinergi kalian. Jadi otomatis yang statis dengan yang bergerak itu dia nilainya pasti akan berbeda, nyangkut di performance. Kemudian yang kedua, apakah boleh melombakan atau membawakan kembali jingle yang sudah pernah dapat juara, baik itu di kita atau di luar? Itu setelah saya konsultasikan dengan tim panitia itu tidak diperbolehkan sih sebenarnya. Ya, jadi kalian harus membuat jingle. Kalau kalian ganti aransemen sedikit atau punya eh, rombak mungkin 50 atau 60% itu masih diperbolehkan. Ya, jadi kalau maunya merubah total itu membuat waktu kalian terlalu lama, silakan dibijaksanai untuk mengaransemen atau menggantinya mungkin di 50% atau di atas 50% seperti itu. Bagaimana, Baik, adik? terima kasih Kak Adi, udah jelas. Namun ini untuk jingle kan udah clear ya, saya nanyanya. Oke, Sekarang oke. untuk di vlog. Saya mau Ya, nanya untuk di vlog, berapa durasi waktu untuk eh, dari jarak kita bisa editing dan jarak pengumpulan kita? Apakah ada durasi waktu tepatnya ya Kak Adi? ya. Oke. Siap, ya. Oh, iya. Oke. Ya. Ya, silakan ada yang lihat karena ada berapa masih nanya lomba vlog, lomba TikTok, durasi pengambilannya kapan. Jadi bisa lihat di layar itu di hari Jumat mulainya yang secara memang kita peruntukkan ngambil gambar serta ngeditnya itu di jam 13.30 sampai dengan jam 3 sore. Ya, itu pelaksanaannya untuk sebenarnya official pengambilan video serta penyetorannya. Ya, tetapi kalau umpamanya kalian seperti pertanyaan di awal tadi mau ngambil mungkin bagian-bagian kegiatan, mohon maaf, di pembukaan, di gini itu memang dipersilahkan, silakan fleksibel sebenarnya. Tetapi di rentan waktu jam setengah 2 sampai jam 3 ini itu kalian harus sudah melakukan editing serta penyetoran serta posting di Instagram. Kalau umpamanya lewat itu dari bagian perlomba atau juri itu bisa tidak akan menerima hasil karya kalian, akan didiskualifikasi seperti itu. Jadi silakan kalian bijaksanain gitu. Izin Ya. bertanya, untuk Eh, mengenai pengumpulan video vlog edukasinya ini, oke. jika kelewat 1 menit atau 5 menit, apakah masih diberikan toleransi atau tidak? Ya? Sekian, terima kasih. Sebenarnya harus tepat waktu sih, Dik ya. Jadi silakan nanti kami dari panitia juga akan menotis nanti kalau umpamanya ada yang belum selesai 20 menit menuju jam 3 belum selesai, kita juga akan apa namanya cari yang bersangkutan begitu. Mohon dipercepat lah seperti itu. Selalu akan di gini. Silakan. Makanya ya kalau maunya kalian mau ngambil banyak bagian-bagian kegiatan serta merasa tidak cukup pengambilan gambar ya untuk dari jam ini, bila bisa kalian kondisikan di di jam-jam lain itu bisa sebenarnya. Jadi karena memang di apa namanya di kriteria lomba tidak ada mencantumkan harus di jam ini nggak ada. Jadi silakan kalian kondisikan karena durasi jam setengah 2 sampai jam 3 untuk proses editing serta kalian penyetoran lomba dan uploadnya ini terutama itu akan ya memang cukup memakan waktu tergantung kalian mengatur waktu kalian nanti gitu. Oke, apakah bisa terima, Dek? Baik Kak, izin melanjutkan pertanyaan tadi dari teman-teman. Ya, Oke. kan soal upload video nih Kak, uploadnya ke Instagram. Dengan durasi maksimal 4 menit Nika, biasanya sepengalaman kami saat upload video edukasi ke Instagram dengan durasi yang cukup lama, apalagi di sana daerah perbukitan, mungkin sinyal Nika
bagaimana nih di sana Kak? Apakah kencang atau tidak? Karena bisa berpengaruh pada proses upload video. Sedangkan tadi kan dibilang untuk waktu segitu sudah harus diupload dan tag Instagram KPA Kota Denpasar. Sedangkan untuk upload videonya sendiri bisa memakan waktu 20 sampai 30 menit nih Kak. Apakah ada kelonggaran jika kami selesai di waktu berikut, selesai take video dan editing video di waktu yang sudah ditentukan, lalu kami ngaret karena kendala sinyal, tapi kami sudah dalam progres upload. Apakah ada keringanan nih Kak Adi? Mohon jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, Dek, ya. Karena ini terkait sinyal provider ya, jadi itu di luar kewenangan panitia. Jadi kalau nanti ada yang terkendala, termasuk terutama dalam proses ngupload ya, sinyalnya bermasalah, kecuali kuotanya habis ya, itu harus beli sih. Kecuali kuotanya tanggung sendiri. Di sana juga sebenarnya ada WiFi, cuman WiFi-nya kan kecepatannya tidak bisa mencakup kalian semua. Kalau itu dibagi ya semua akan lelet sebenarnya. Jadi nanti silakan di hari pertama kalian kan sudah bisa ngecek sinyalnya kalian di sana bagus atau enggak. Jadi silakan nanti kalau umpamanya pas waktu kegiatan upload serta editingnya mengalami kendala atau bermasalah, jadi nanti pasti akan dibijaksanai oleh panitia serta tim juri seperti itu. Dan itu juga tidak akan menyangkut nilai. Yang penting kalian bisa membuktikan bahwa memang kondisi sinyal kalian, upload kalian, bandwidth-nya kalian itu memang bermasalah. Ya, gitu. Dan saya bisa ngeceknya, ya. Jadi tolong nanti kalau maunya kalian bilang internetnya lambat tapi saya cek bandwidth-nya bagus, ya mohon maaf. Gitu. Apakah bisa diterima? Adik yang dari SMA 3? Sudah Kak, terima kasih ya. Ya. Izin bertanya Pak Adi. Iya, Bapak. Nggih. Terkait dengan lomba jingle. Karena kan gini, eh, ini saat-saat seperti ini kan lagi liburan ini masalahnya anak-anak. Dan kami pun agak kesulitan mengumpulkan tim secara lengkap. Sedangkan jingle itu kan cukup sulit ya. Aransemen, apalagi dengan musikalisasi puisi, itu juga harus aransemen kembali. Dan tidak semua anak bisa hadir pada saat latihan. Plus, mungkin yang sudah ada sanggar apa punya teater segala macam mungkin bisa dibantu di sana. Kalau kami kan tidak punya. Sedangkan anak-anak mengumpulkannya juga pecah-pecah gitu ya karena kan ada yang ikut orang tua, ada yang odalan, ada yang apa namanya stay di Denpasar, latihannya juga kami tidak bisa lengkap gitu Kak Adi. Apakah tidak ada kebijakan kalau misal menggunakan jingle yang sudah ada dengan aransemen kalau 50% juga agak sulit juga karena kan tidak semudah balikan tangan. Kalau yang nerima oke, tapi kalau yang membuat itu kan harus berpikir keras dan sebagainya. Nah, apakah tidak ada kebijakan yang lebih spesifik, misal boleh dengan perubahan sekian saja. Kalau 50% ya lumayan berat itu Kak, Pak Adi. Ya, terima kasih. Berikan tampilan yang terbaik dengan segala kendala-kendala di lapangan. Iya, Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama sih, ya hampir semua sekolah mungkin ya terkendala. Ada yang ada kegiatan siswanya, ada yang gurunya mungkin nggak bisa mendampingi karena terbentur kegiatan. Jadi semua sekolah punya masalah serta problematikanya masing-masing gitu. Termasuk juga tadi ada yang pertanyaan bahkan ada yang tidak bisa pakai alat musik. Bagaimana? Ya silakan tampil saja sesuai dengan kemampuan serta preparasi atau persiapannya masing-masing. Dan di sini di lomba ini di kriteria sudah disebutkan kalau memang tidak bisa semuanya tampil keenamnya karena memang tidak semua cepat latihan, boleh 2 orang pun nggak apa-apa. Dengan tidak menggunakan alat musik pun tetap akan dinilai oleh juri. Ya, itu akan saya garis bawahi. Tetap akan nilai, meskipun nilainya mungkin akan
cukup jauh dari tim yang melakukan preparasi atau persiapan gitu. Jadi silahkan bapak-bapak ibu atau mungkin pendamping ataupun pembina yang memiliki permasalahan sebagaimanapun silahkan dikondisikan agar anaknya tetap bisa ikut dan tampil waktu kegiatan nanti. Ya, gitu. Bagaimana Bapak? Apakah bisa diterima? Ya, coba kami telaah dulu, kami usahakan dulu ya. Makasih. Iya, Pak. Kalau Eh, izin halo Kak. bertanya, Ya silahkan. Kak izin bertanya, untuk pembuatan vlognya itu apa boleh menggunakan rekam suara pas buat video vlognya itu? Eh, silakan perkenalkan diri dari mana, Dik? Biar bisa Kak Adi catat ini. Baik, perkenalkan, saya dari SMA Negeri 8 Denpasar. Izin Oke. bertanya, ketika pembuatan vlog itu apa boleh menggunakan rekaman suara dengan handphone? Eh, ya, mungkin akan jawab Pak Tisnawan ya, enggak. Beliau kebetulan ada di sini. Dik, terima kasih pertanyaannya. Ini juga ditanyakan di lomba vlognya tadi. Silakan menggunakan alat bantu untuk perekaman suara, baik itu dengan HP yang terpisah, clip on, yang akan menunjang kualitas suara videonya kalian. Silakan, itu nggak apa-apa. Izin nanya lagi, Kak. Oke, silakan. Kalau di videonya itu isi penambahan musik itu apakah boleh, Kak? Boleh. Proses editing mau ada video, mau ada suara-suara apapun kecuali jangan sampai itu akan mengganggu eh, materi informasinya kalian. Jadi silakan diatur kalau ada background suara, jangan sampai background suaranya malah lebih dominan daripada suara kalian ngasih materi atau konten. Itu juga akan nanti berpengaruh ke nilai kalian. Soalnya beberapa ada yang begitu. Kalau umpamanya nggak merasa tidak merasa kalian tidak perlu, kalian fokus aja di suara kalian asli, itu juga tidak masalah sebenarnya gitu. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Siang, Kak. Saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Ari dari SMK Bali Dewata. Oke. Saya bertanya terkait muspus itu wajib ikut ya, Kak? Itu saja. Terima kasih. Ya, ini kesepakatan semua dari panitia, seluruh kontingen wajib ikut. Ya, kalau seumpamanya nanti muspusnya kalian ke depan 2 orang atau mungkin berapa orang yang saling membacakan puisi bergantian tanpa alat musik itu juga akan tetap nilai. Ya, meskipun nanti nilainya itu akan tidak sama dengan yang memang full membawakan puisi yang dipadukan dengan musik serta pergerakan begitu. Ya, jadi silakan dikondisikan apapun kekurangannya kalian, kondisinya kalian, ada yang bisa alat musik, nggak bisa baca puisi atau merasa tidak punya pengalaman, silakan dikondisikan. Ya, terima Baik, kasih. Kak. Terima kasih. YD. Om Siang, Sastra. Kak. Silakan yang dari SMA 2 memperkenalkan diri dan Ah, pertanyaan ini. perkenalkan, saya Diva dari SMA Negeri 2. Saya izin bertanya untuk muspusnya, Kak. Ya, Ah, silakan. itu kira-kira untuk yang baca puisi itu boleh membawa kertas atau full untuk menghafal ya?
Ya, mohon perhatiannya adik yang tadi bertanya untuk teks puisi. Kembali ke kriteria lomba yang sudah tercantum di surat yang sudah saya dibacakan. Sebenarnya tidak ada dicantumkan, tidak boleh menggunakan teks atau boleh menggunakan teks. Jadi silakan dikondisikan oleh gini kalian. Tetapi kalau semuanya ini muspus ya, ngomongin tentang muspus. Kalau semuanya muspus, musik, gerakan, tapi kalian bawa teks itu sebenarnya akan mengganggu sebenarnya. Tapi kalau itu menurut kalian bisa dan itu memang kalian membawa teks, itu dipersilakan. Tetapi nanti dari Dewan Juri kan punya penilaian masing-masing. Jadi Dewan Juri akan ya mungkin yang bawa teks dan tidak bawa teks nilainya akan berbeda tentunya sih sebenarnya. Baik, Kak. Terima kasih. Ya. Om Swastiastu Kak Adi, sebelumnya mohon maaf saya Oke. izin bertanya kembali. Perkenalkan saya Dava, perwakilan dari SMA Negeri 4 Denpasar Kak Adi. Saya izin bertanya beberapa poin. Yang pertama untuk lomba musikalisasi puisi nih Kak. Lomba musikalisasi puisinya untuk menghindari kekacekan di hari H nanti, kurang lebih apa kami boleh tahu disediakan berapa mic dan apakah boleh mic tersebut ada stand mic-nya serta kami soalnya ingin bertanya juga tentang propertinya Kak Adi karena untuk nanti penampilan kami rencananya itu menggunakan 3 kursi dan juga 1 buah meja gitu. Jadi cuma untuk memastikan agar kami bisa latihan dari sekarang juga sih Kak Adi. Ya. Baik, adik yang dari SMA 4 tadi, untuk jumlah mic sih sebenarnya untuk di sana itu ada lebih dari 4 sebenarnya, ada 4 sebenarnya. Dan kemudian properti untuk meja, kursi dan segala macam silakan koordinasikan dengan panitia karena nanti sebelum kalian tampil ada waktu sekian menit untuk kalian preparasi nanti gitu. Kemudian apa namanya kalau di sana sih soundnya sudah ada di aula. Silakan nanti dari tim perlengkapan juga dan tim panitia juga nanti akan membantu kalian untuk nanti bisa stem suaranya di sana seperti itu. Baik Kak Adi, terima kasih dan saya juga izin melanjutkan beberapa pertanyaan lagi Kak. Untuk baju atau pakaian saat musikalisasi puisi itu sekiranya bisa dipergunakan di jam berapa ya Kak? Karena kan kalau dilihat dari rundown itu di hari kedua musikalisasi puisinya itu dimulai bersamaan dengan lomba pantomim dari tingkat SMP itu jam 10.15 sampai jam 12.30 Kak. Dan kalau dilihat dari rundown sebelumnya kami juga sebelumnya melaksanakan lomba jejak dan itu menggunakan pakaian apa ya Kak biar kami benar bagi waktunya juga sih Kak. Dan pertanyaan terakhir dari saya itu izin bertanya tadi sempat dikatakan kalau di sana juga nanti bakalan dibantu terkait sinyal dengan menggunakan WiFi. Tapi sekiranya buat jaga-jaga aja Kak sedia payung sebelum hujan itu lebih baik menurut kami. Jadi SIM card yang bagus kira-kira di sana itu apa ya Kak biar menghindari terjadinya kendala juga nanti di hari H. Terima kasih Kak Adi. Baik Dik, untuk yang terkait properti terutama pakaian, jadi nanti dari tim panitia juga nanti akan mempersilakan waktu kalian untuk preparing persiapan untuk terutama untuk pakaian ya. Jadi nanti tidak langsung selesai kegiatan berikutnya langsung melanjut ke lomba yang lain itu enggak. Jadi nanti akan dikasih spare waktu untuk kalian persiapan nanti sebenarnya. Kemudian untuk yang provider Kakak pakai nggak tahu kartu kalian dominan apa ya untuk yang sekarang. Kalau kakak pakai Indosat sih cukup normal di sana. Kalau maunya Indosat sudah aman, harusnya sih Telkomsel itu aman, harusnya yang XL juga aman. Ini beberapa guru-guru panitia juga mungkin ada pernah kegiatan di sana itu masih aman dan oke. Meskipun mungkin nggak sekencang di wilayah perkotaan ya, tapi masih oke, masih cukup bagus.
Baik Kak Adi, terima kasih banyak Kak Adi. Ih, sama-sama. Kak Adi lanjut di kolom chat aja, mumpung biar tidak kelupaan ya, dari SMA 7. Kak, maaf saya bertanya, saya dari SMA 7 bertanya mengenai anggota jinglenya. Boleh lebih dari 6 orang ya Kak, karena kami anggotanya 7 orang. Maaf, saya bertanya di kolom komentar. Ya, di di apa namanya kriteria lomba yang sudah di-share dan sudah mana itu maksimal 6. Ya, silakan dipergunakan satu temannya nanti untuk membantu di persiapan atau apa. Ya, jadi untuk jinglenya itu masih maksimal 6 orang. Berikutnya di kolom chat juga, selamat siang Kak, saya dari SMK Pegri 2 mau bertanya untuk pengiriman alat musik boleh nggak pendamping peserta Jambore yang ngiringin alat musik atau mainin alat musik? Maksudnya kalau saya tangkap pertanyaan dari pendampingnya atau gurunya ya yang mengiringi ya. Iya. Jadi mohon maaf tidak boleh ya Dik ya. Jadi kalau umpamanya pakai alat musik, ya alat musik kan ada banyak yang nggak harus gitar atau kajon ya, itu mohon digarisbawahi juga. Ya, jadi tidak harus kalian yang memainkan alat musik ya. Ya. Silakan untuk ke 6 orang yang peserta kalian yang sebagai peserta untuk jingle maupun yang muspus. Ada pertanyaan terakhir mungkin satu aja. Nanti kalau punya ada yang baru keingatan atau setelah kegiatan sesi ini selesai boleh di grupnya untuk bertanya. Halo Kak, Oke, kenalkan diri dari mana, Dek? Saya Zaki, mewakili teman-teman saya dari SMK PGRI 4 Denpasar. Mau tanya, untuk lomba vlognya itu kan dikumpulnya di hari Jumat ya, dari jam dikasih waktu 1,5 jam dari jam 13.30 sampai jam 3. Nah, kalau kami ingin mendekati nilai sempurna, itu tuh jadi sebaiknya vlognya selama udah vlog 1,5 jam itu udah vlog editing dan segala macam, apa kalau mulainya dari awal bangun tidur pas Jumat itu udah vlog itu tetap sempurna nilainya apa gimana Kak? Apa tetap dikurangin juga? Iya, izin menjawab deh ya. Masalah nilai sempurna atau enggak kan nanti tergantung penilai dan juri. Dari tadi juga pertanyaannya ada menyangkut tentang vlognya juga, kapan bisa start ngambil gambar. Yang penting ngambil gambarnya itu pas waktu kegiatan Jambore. Ya, jadi kalian silakan bisa ngatur dari panitia, Kak Adi, percaya kalian bisa ngatur untuk pengambilan gambarnya, untuk mungkin dari pembukaannya, penutupnya itu kan harus kalian yang muncul di gambar. Bisa mungkin kalian ambil tag video pembukaan, kemudian siluet tempat kemah kalian itu bisa. Untuk di durasi 1,5 jam ini itu khusus di kalian editing ya, editing mau tuh editingnya dari awal pertengahan ataupun bagaimana silakan kalian atur karena kami kan tidak bisa menguasai kalian 24 jam ya, kalian bangun pagi-pagi kalian punya materi video atau suara yang mau digabung itu silakan kalian atur begitu, yang penting di 1,5 jam durasi yang tercantum di jadwal ini kalian videonya sudah selesai yang pertama, kemudian sudah terupload sempurna dan sudah disetor linknya ke juri atau panitia. Bagaimana Dik yang dari SMK Pegri 4? Baik Kak, sudah eh, mengerti. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Baik. Ehm, lanjut ke, karena sudah tidak ada pertanyaan, lanjut ke sesi yang berikutnya. Mohon izin. Ya, untuk lomba outbound SMP SMK-nya saya jadikan satu, karena ini kan kurang lebih hampir sama. Untuk jejak, untuk pesertanya 6 orang maksimal. Jadi kalau ada tim yang 7, jadi silakan diatur.
Ya, kemudian pakaiannya bebas rapi, sopan, kemudian penilaiannya itu kurang lebih bersama dengan jam sebelumnya itu ketepatan waktu, kompakan ada kerja sama tim, nanti juga ada tes pengetahuan bukan hanya IPS sih sebenarnya dan mungkin narkobanya, kesprongnya juga. Kemudian ada poin kreativitasnya. Mungkin nanti di masing-masing pos karena ini posnya kan masih kadang-kadang di sana baru terpikirkan apa kegiatan di posnya masing-masing. Jadi nanti silakan kalian menampilkan performa terbaik di masing-masing pos sesuai dengan tugas yang akan diberikan oleh panitia yang berjaga di samping-samping pos. Kemudian rentang nilai untuk masing-masing indikator 50 sampai dengan 100 poin. Untuk yang outbound, ini memang outboundnya memang masih rahasia ya, masih misteri ya. Jadi ini sebenarnya ada dua kemungkinan sih panitianya belum nyiapin atau memang ini rahasia sih. Jadi nanti akan diumumkan waktu kalian dikumpulkan, waktu kegiatan outbound mau dimulai. Propertinya juga sudah kami siapkan untuk beberapa outbound. Jadi ini outbound adalah lomba yang tidak perlu dipersiapkan sebenarnya ya. Jadi kalian siapkan fisik dan mental kalian saja gitu. Jadi kadang-kadang ada tim yang lomba yang lain bagus, tapi outboundnya jeblok ada. Jadi ini kesempatan kalian untuk tim-tim yang mungkin secara prepare untuk lomba yang lain karena rasa kurang. Jadi ini eh, chance kalian atau kesempatan kalian untuk menjadi yang terbaik di antara timnya kalian lain. Untuk peserta merupakan peserta jambore yang dari sekolah yang bersangkutan 6 orang. Tergantung juga nanti kan tidak semua outbound harus 6 orang ya, ada mungkin 5, 4 tergantung nanti dari instruksi atau koordinasi dari si acara. Kemudian pakaian bebas rapi dan sopan, sederhana. Ini maksudnya kalian termasuk celana kalian dikondisikan ya yang fleksibel, jangan pakai yang membuat kalian susah bergerak atau segala macam. Ya, ya ini ada note dari panitia, jangan pakai legging katanya ya. Pakai training yang agak longgar ya, yang kalian bisa bergerak dengan nyaman. Ya, apalagi cowok jangan pakai legging katanya ya. Ya bahaya. Ya, untuk penilaian kembali tergantung dengan outboundnya. Biasanya ketepatan serta kekompakan tim serta kerjasama tim biasanya. Jadi nanti itu yang akan dinilai. Ya, harusnya ini tidak ada pertanyaan sih. Ada pertanyaan mungkin satu atau gini untuk yang mungkin jejaknya. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, kriteria lombanya sudah ini cukup lama durasinya ya karena harus dibahas secara detail. Berikutnya yaitu persyaratan dan tata tertib. Ini mohon juga diperhatikan dengan seksama. Nih. Nah, dia nggak satu lagi saya. Ada bersihnya. Oh di bawah. Ada. Ya. Saya bacakan untuk yang persyaratannya. Persyaratan sebenarnya sudah ada di surat yang sudah dikirimkan ke sekolah masing-masing. Ini yang kewajiban atau mungkin barang-barang yang perlu kalian bawa sih sebenarnya. Kalian kalau beberapa sekolah sampai 2 hari kemarin masih ada yang mengganti eh, peserta karena ada mungkin yang sakit atau bagaimana. Jadi tolong persiapkan fisiknya kalian secara jasmani. Tolong mungkin sebelum berangkatan jangan begadang segala macam ya. Tolong dipersiapkan fisiknya. Kemudian tiap delegasi sekolah wajib menyiapkan alat kebersihan terutama untuk yang kantong sampahnya. Itu yang polybag yang hitam itu.
Jadi tolong dipersiapkan untuk masing-masing timnya. Kemudian ada lampu elektrik atau lampu badai yang di charge itu satu buah. Silakan mungkin nggak usah yang terlalu besar, yang penting berfungsi dan cukup bisa menerangi. Kalau seandainya ya mati lampu atau mungkin kalian ke tempat-tempat yang mungkin yang agak gelap serta tidak ada pencahayaan di sana. Kemudian yang tadi juga kasur lipat juga sempat pertanyaan. Jadi tolong masing-masing peserta untuk menyiapkan masing-masing kontingen ya maksudnya untuk menyiapkan 2 buah kasur lipat. Kemudian masing-masing anak untuk yang personalnya menyiapkan yang pertama alat tulis berupa 1 buah ballpoint dan 1 buah block note untuk mencatat atau buku tulis bisa ya silakan dikondisikan kalau umpamanya udah ada yang punya block note silakan bawa atau buku tulis atau buku agenda yang tebal kalian boleh bawa karena itu perlengkapan pribadinya kalian. Kemudian yang ber-B ini paling penting itu adalah selimut dan pakaian hangat baik itu jaket atau sarung tangan atau slayer yang bisa mencegah kalian terpapar dingin gitu karena setelah berapa kali panitia survei ke sana cuacanya lebih dingin dari biasanya. Kalau sekarang Denpasar kan Bisa mencapai 10 derajat. lumayan dingin ya di tempatnya kalian di Denpasar aja dingin apalagi di sana gitu nih. Jadi kalau kalau kurang lebih sih di subuh itu dingin sekali sampai dengan 10 derajat keterangan dari pengelola di sana. Kemudian jas hujan plastik masing-masing orang karena cuacanya sekarang sih masih lumayan terang ya atau tidak hujan tapi nanti kan di sana cuacanya itu gampang berubah ya karena di pegunungan. Jadi tolong bawa jas hujan plastik untuk masing-masing anak. Kemudian lampu senter silakan dikondisikan nggak usah lampu senter yang gede sekali. Jadi cukup yang kecil pun nggak apa-apa. Kemudian celana panjang minimal 2 buah karena kalian banyak sekali kegiatan. Jadi tolong dikondisikan untuk membawa celana panjang yang sedikit lebih banyak. Kemudian pakaian olahraga identitas sekolah. Berikutnya ada topi. Berikutnya ada obat-obatan pribadi, terutama yang mungkin punya sakit bawaan ya. Mungkin ada yang punya MAH, asma, atau alergi atau yang lain. Kemudian sepatu olahraga yang proper tentunya ya. Ya. Kemudian alat untuk MCK. Kemudian, nah ini yang nomor K-nya ini wajib kalian bawa. Peserta harus membawa tumbler atau botol minum isi ulang. Ya, karena nanti dari panitia akan menyiapkan eh, beberapa tempat yang akan kita gunakan sebagai tempat refill air minumnya kalian. Jadi biar nanti tidak semua beli botol minum. Nah, ini kan sampahnya juga kan ya. Jadi tolong masing-masing anak membawa tumbler untuk isi ulang minum. Silakan dikondisikan mau volumenya berapa gitu. Jangan aja bawa yang jerigen itu kebesaran ya susah dibawa ya. Mungkin yang 1,5 liter, 1 liter itu masih bisa. Kemudian bila perlu bawa lotion anti nyamuk juga. Kalau mungkin ada yang pengen bawa sunscreen itu masih boleh. Berikutnya, panitia menyediakan konsumsi makanan, obat-obatan ringan, dan alat-alat untuk perlombaan kalian nanti selama di sana. Kalau umpamanya nanti kita juga sudah menyurati untuk puskesmas, terutama puskesmas yang dekat. Kebetulan juga dekat puskesmas di sana, tetapi nanti jam layanan puskesmas kan terbatas ya dari ya, nggak 24 jam. Jadi nanti kalau umpamanya kalian ada sakit dan memang perlu pelayanan nakes, tolong dilaporkan jangan di jam-jam sore gitu atau malam, tolong mungkin pagi atau mungkin sebelum siang koordinasi. Kita akan antarkan dari panitia untuk mungkin berobat atau mungkin diperiksa di puskesmas karena cukup dekat juga puskesmasnya sebenarnya. Kemudian untuk lomba-lomba yang akan dilaksanakan pada saat Jambore serta ya boleh mempersiapkan latihannya itu di sekolah masing-masing karena penilaiannya sepenuhnya akan dilaksanakan pada waktu lomba Jambore. Kemudian untuk kriterianya juga sudah di-share di grup, di surat juga sudah ada. Kemudian technical meeting sudah. Kemudian ya ini yang nomor note yang 10 peserta wajib. Nah, ini sih masih berkumpul di lapangan Lumintang bagian selatan itu yang di depan kantor gini ya, kantor dinas pertanian ya kalau nggak salah ya. Pokoknya lapangan Lumintang sebelah selatan, jangan yang di utara. Nanti di sana Derek nanti akan kumpul dulu. Nanti kita ada absensi kah atau mungkin bagaimana. Baru nanti akan dibagi kalian dapat bis nomor berapa ya gitu.
Kemudian ini untuk kontak pesannya. Nomor Ini konfirmasi itu yang penting. Nomor konfirmasi izin orang tuanya jangan lupa. ya mengingatkan kembali untuk yang belum menyetorkan pernyataan izin orang tua, ya panitia akan tunggu sampai dengan besok ya di hari Jumat tanggal 28. Jadi silakan dikumpulkan bagi yang belum. Berikut untuk tata tertib jamborenya. Yang pertama, peserta menggunakan pakaian yang telah ditentukan ya. Eh, Pakaian yang sopan tentunya. Kemudian peserta agar sudah di tempat sebelum pembukaan itu 10 menit sebelum pembukaan ataupun penutupan jambore akan dilaksanakan. Kemudian peserta wajib mentaati tata tertib yang aturan yang berlaku sama kegiatan jambore langsung. Jika peserta mengalami, nah ini sudah dinotis berkali-kali, jika peserta memiliki gangguan kesehatan dan gangguan lainnya agar menyampaikan kepada pembina sekolah dan dilanjutkan ke panitia jambore agar nanti bisa ditangani. Gitu. Kemudian berikutnya peserta yang tidak mengikuti salah satu kegiatan lomba, nah ini eh, dinyatakan gugur pada kegiatan lomba tersebut. Maksudnya tadi boleh nggak ikut gitu gitu ya udah gugur apa namanya keikutsertaannya di lomba itu iya gugur gitu ya. Kemudian peserta diperkenalkan membawa alat komunikasi HP dan uang secukupnya. Kemudian peserta yang memerlukan obat-obatan khusus agar mempersiapkan sendiri obat-obatan tersebut. Kemudian peserta wajib menjaga barang bawaan dengan baik dan jika terjadi kehilangan merupakan tanggung jawab peserta. Ya, ditolong mungkin peserta yang mungkin bawa alat-alat komunikasi atau mungkin alat-alat yang mendukung kegiatan lomba kalian, mohon saling jaga atau maunya kalian perlu menitipkan ke panitia, silakan koordinasi dengan panitia terutama di si perlengkapannya. Gitu. Berikutnya terkait berapa larangan peserta harus menerima tamu seizin dengan pembina atau panitia, apalagi meninggalkan apa namanya lokasi jambore itu harus seizin panitia. Kemudian membuat kegaduhan selama kegiatan karena Wisma Naut tiba sebelahan dengan rumah penduduk, jadi terutama di kegiatan malam ya, di kegiatan malam itu tidak boleh larut sekali. Jadi nanti kita akan kondisikan juga. Kemudian meninggalkan lokasi jambore tanpa izin panitia. Berikutnya membawa senjata tajam, narkoba, dan minuman beralkohol. Tolong diresapi dengan baik. Kemudian yang terakhir yang mengambil barang bukan miliknya. Gitu. Yaitu untuk larangannya. Untuk yel-yel KSPAN, beberapa sudah ada yang saya kirimkan sebenarnya. Jadi nanti ini eh, videonya ada di sosmed. Ya, untuk mungkin pelafalannya, intonasinya seperti apa, nanti akan saya share di grup peserta. Ada beberapa sekolah yang terakhir lomba yel-yel juga, dan sehari bersama KSPAN itu beberapa ada yang nyantumin yel-yel KSPAN Kota Denpasar. Jadi nanti akan saya share di grup. Berikutnya terkait Mars KSPAN. Bagi Bapak Ibu yang belum punya Mars KSPAN bisa akses di link websitenya KPA ini di www.kpa.denpasarkota.go.id garing atau slash download. Jadi di sana ada teksnya dan lagu Mars KSPAN. Silakan di-share ke anak-anak untuk dihafalkan agar waktu pembukaan dan penutupan semua bisa menyanyikan lagu Mars KSPAN. Ya, tadi sudah untuk persyaratan dan tata tertib. Apakah ada yang bertanya? Tidak ya. Cukup untuk persyaratan dan tata tertib karena terutama persyaratan yang karena sudah. Ada pertanyaan? Eh,
di kolom chat ada pertanyaan. Mohon maaf, izin bertanya. Saya dari SMK Negeri 5 mau bertanya untuk pembinanya naik bis apa bagaimana dan apa juga ini di sana selama kegiatan. Kemudian si penanya saya, oh ya udah sama pertanyaan. Kalau untuk yang pembina, untuk berangkatnya naik bis atau naik kendaraan pribadi, oke. Baik, untuk yang pertanyaan tadi, untuk yang pembina ya kalau nggak salah ya, beberapa juga ada yang nanya. Untuk pembina sebenarnya kalau bisa sih di bis berawal. Kalau memang biar kita bisa koordinasi dan bisa juga untuk terkait administrasi absensi juga lebih gampang. Tetapi kalau memang ada situasi khusus yang mungkin mengharuskan harus ya mobile ya bawa kendaraan sendiri itu sih dipersilahkan, tetapi harus dengan koordinasi agar nanti kita tidak saling tunggu ya istilahnya kita nunggu pembina dari mana belum hadir ternyata sudah berangkat duluan. Intinya harus bilang dulu bahwa saya pembina namanya dari mana, namanya sekolahnya dari mana, saya berangkat eh, dengan kendaraan sendiri gitu. Jadi silakan diinformasikan ke panitia terutama gitu. Kalau peserta wajib naik bis dari kita gitu. Kemudian apakah nginep di sana selama kegiatan? Iya, Bapak Ibu, harus wajib nginep di sana. Kalau umpamanya meninggalkan kegiatan juga sementara karena ada kegiatan ya harus koordinasi dengan panitia izin, tapi nanti juga harus kembali juga karena sebagai pendamping gitu. Jadi pertanyaannya apakah wajib nginep? Ya nginep selama di sana, wajib. Ya, lanjut ke sesi yang berikutnya. Oh, Yelial dan Mars sudah tadi. Jadi sudah dirangkaikan dengan apa namanya pengumuman syarat serta Marsnya tadi. Ini sedikit kita menyiapkan apa namanya konsep Twibbon juga. Nanti kita share di minggu depan. Nanti anak-anak peserta maupun pembina panitia wajib pakai Twibbon ini di sosial medialnya masing-masing saat Jambore berlangsung. Nanti silakan ganti Twibbonnya setelah tanggal 6. Tujuannya apa ya? Memang kalau dulu Jamborenya gimana ya? Belum gini seperti sekarang setelah media sosialnya. Jadi ini tujuannya untuk menginfluence, memberitahu masyarakat bahwa ada kegiatan Jambore KSPAN nih, gitu. Jadi untuk agar lebih seperti kekinian lah, seperti viral sekarang seperti itu ya, adik-adik ya. Ya foto di sana ya foto di sana boleh, foto kegiatan boleh, gitu ya. Jadi satu orang satu satu peserta satu. Jadi sisi tanya jawabnya sebenarnya dipersiapkan terakhir, tapi karena eh, sudah langsung, jadi kurang lebih seperti itu untuk pemaparan terkait technical meeting kali ini. Kalau umpamanya masih ada yang tercecer, ingin bertanya, atau umpamanya ada yang masih kelupaan, silakan di grup atau japri ke kontak person yang sudah tertera di eh, yang sudah disampaikan di sesi sebelumnya. Ya, bisa ke saya, ke saya atau ke Bu Yanti bisa. Nanti kami akan respon pertanyaannya itu. Ya, sekian terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Trindar. Terima kasih. Terima kasih Kak Adi, juga terima kasih buat Bapak Ibu, adik-adik yang sudah aktif bertanya dan juga aktif mungkin memberikan masukan. Jadi itu tadi planning kita untuk kegiatan-kegiatan Jambore KSPAN yang ke-8. Ada yang mungkin mau ditanyakan lagi? Sudah ya? Cukup? Oke. Mungkin beberapa hal yang ingin saya ingatkan.
Jabore Kaespan kan tanggal Jumat ya, tanggal 4. Jadi ini masih ada. Kamis ya berangkat ya? Oh iya. Kamis. Jadi seminggu ya, kita punya waktu. Jadi mulai sekarang dipersiapkan dan jangan lupa juga jaga kesehatan karena cuaca ya dingin sekarang, kemudian juga angin kenceng. Jadi tolong jaga kesehatan sehingga pas hari hanya semua dalam kondisi fit. Kembali lagi juga saya ingatkan situasi sekarang juga tidak menentu ya, kadang panas, kadang hujan, jadi dipersiapkan juga mungkin seperti jas hujan ya. Kemudian juga jaket, jangan lupa karena kemarin sempat saya lihat ada anak yang nggak bawa jaket. Ya, jadi betul-betul menurut saya kok dingin sekali gitu. Tapi anaknya kita tawari jaket nggak mau, jadi tolong ini diingatkan untuk membawa jaket ya. eh Kalau masih ada hal-hal yang kurang apa mungkin yang harus ditanyakan, tadi sudah ada kontaknya, silahkan di WA ataupun di telepon, nanti akan kami berikan apa mungkin penjelasan dan sebagainya ya. Yang paling penting lagi surat izin dari orang tua. Jadi mohon itu penting buat kami ya. Jadi tolong yang belum untuk segera dikirim. Kami tunggu besok ya. Eh, Jangan lupa mengisi absensi di kolom chat, ya, tolong diisi. Dan nanti pada hari Kamis jangan sampai terlambat, ya, jangan sampai terlambat untuk berkumpul di lapangan Lumintang ya Kak Adia. Dan juga saya ingatkan untuk semuanya sarapan dulu, ya, sarapan dulu karena nanti kan ada perjalanan kita cukup lumayan ya, cukup cukup jauh, dibilang jauh ya jauh, dibilang dekat ya dekat ya. Tapi alangkah baiknya kalau semua peserta panitia sarapan dulu dari rumah. Ya, walaupun kami juga kita siapkan makan siang ya hari pertama atau dari makan pagi. Siang. Jadi kami menyiapkan makan siang. Ya, jadi pagi tolong sarapan dulu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mengikuti pertemuan secara daring maupun secara luring dan juga untuk adik-adik KSPAN. Ingat, jaga kesehatan. Pertemuan pada hari ini kita tutup dengan mengaturkan Prama Santi. Om, Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Mohon maaf kalau dalam memandu pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian. Jangan lupa absensi diisi. Terima kasih. Oh, ada pertanyaan. Izin bertanya, Bapak, apa boleh pembina mengajak pendamping juga? Pendamping, siapakah ini? Istrinya. Dari Bunda Yusri. Ya, kalau menurut saya, ya lebih baik tidak. Mungkin kalau pendamping ini, ya satu sekolah, satu pendamping. Kalau mungkin pembinanya ditengok oleh pendamping ya boleh. Tapi kalau ikut karena kami ada keterbatasan ya. Ada keterbatasan untuk tempat tidurnya dan sebagainya. Ya. Mungkin itu saja dari Bu Dayusri. Terima kasih. Tapi jangan. Ya, terima kasih Bu Tri. Untuk nanti kalau seandainya ada pertanyaan, bisa langsung ke panitia atau di grup Jambore, dipersilakan. Mengingatkan kembali untuk linknya mohon diisi agar kami bisa memantau berapa yang hadir. Ya, itu dari saya.
Berikutnya, kalau semuanya ada yang tidak bisa ikut hadir hari ini, nanti silakan karena ini sudah record ya, nanti silakan kunjungi di YouTube KPA Kota Denpasar. Kalau seandainya mau nonton kembali TM-nya, kalau mungkin ada yang kelupaan atau bagaimana, silakan kunjungi di YouTube-nya KPA di @KPA Kota Denpasar. Ya, jadi nanti silakan tonton kembali untuk yang mungkin terlewatkan nggak bisa hadir seperti itu. Jadi silakan. Ya. Untuk sesi TM hari ini bisa diakhiri buat pembina atau peserta yang ingin live Zoom atau live daring kami persilakan. Terima kasih. Jangan lupa absensi, nggih, Bapak Ibu.